belum boleh juga pegang bayi Iya. terlalu kecil. Iya. 3 bulan ke atas baru boleh. 3 bulan ke atas. Nanti kalau di ruang anak Anda kalau shift malam mulai subuh jam 3 Anda sudah memandikan 25 bayi. Kan di ruang peri kan begitu. Di ruang perinatologi. Jadi mulai subuh itu kerjaan kita itu memandikan 25 anak itu. Mandikan. Terima kasih. Ini kan namanya N. Nah, kalau dia masih bisa duduk silahkan didudukkan. Ya. Kalau memang tidur berarti posisikan semi. Misalnya N kita dudukkan. N duduk dulu ya. N kan pintar. Bu izin ngevideo. Kemudian kita melakukan seperti biasa prosesnya ya. Jadi kita jelaskan sama N. Nanti kita ini Nurse Yulis mau ini ya bikin dahaknya N keluar. Jadinya nanti dikasih ini ya, dikasih namanya nebulizer. Nebulizer itu alat buat ngencerin dahak. Jadi ngencerin dahak itu biar enggak ini lagi, batuk lagi, terus kemudian ini apa namanya lendirnya keluar. Kalau kita bilang umbelnya keluar kan gitu ya. Bahasakan adalah bahasa yang sangat mudah dimengerti oleh anak. Biasanya dia mau, tapi kan masalahnya kadang-kadang kan anak-anak itu kan dia ketakutan duluan. Ya, makanya disitulah kita mulai dijelaskan terlebih dahulu. Nanti N kan lagi batuk dan N ini kan batuknya berdahak, jadi N sesek. Nah makanya N harus dikeluarkan dahaknya, gitu. Nah harus dikasih tahu begitu. Terus kemudian nanti ini ya nurut ya, jangan ini kalau dia di usianya di bawah 2 tahun. Di bawah 5 tahun dia nggak akan bisa batuk efektif. Itu saya coba karena saya coba deh batuk ya biar batuknya deh bukan batuk yang bukan gitu, bukan batuk efektif gitu. Kalau batuk efektif kan ditahan kemudian dibatukkan kan gitu ya. Kalau anak umur di bawah 5 tahun dia itu nggak ngerti. Meskipun kalau perlu Anda ketahui disclaimer dulu, anak saya itu kan dia itu kan dua-duanya punya asma. Jadi anak saya dua-duanya pasti mengalami batuk berdahak, kalau pilek itu pasti berdahak dan beresiko untuk asmanya kambuh. Nah, sehingga di situ kan dia pasti berdahak kan ya. Nah, itu pun meskipun berulang kali dia nebul, tapi dia itu belum bisa untuk batuk berdahak. Jadi, kalau askep Anda umur 5 tahun terus ngomong batuk efektif, ini yang bikin saya ketawa terbahak-bahak gitu. Karena anak umur segitu nggak ngerti. Dia coba batuk ya batuk. Bukan batuk berdahak. Makanya mengatasi itu perlu kita lakukan proses fisioterapi dada. Bagaimana? Jadi dijelaskan dulu. Kemudian kita alat-alatnya ya seperti biasa karena kita mulai dengan fisioterapi dada, kita mulai dengan proses pengenceran gitu ya. Kita proses dulu dengan di mana sih letak sekret itu berada. Tetapi kita pasang dulu gitu ya seperti ini kan? Atau mau pakai ini boleh, atau mau pakai gini kan? Nah kalau pakai mau di fisioterapi Dada. Nah terus kemudian kita Auskultasi. Ya kita posisikan dulu. Kira-kira dahaknya berada di posisi di mana? Karena kenapa? Untuk menentukan area yang akan dilakukan proses clapping dan vibrating. Jadi Anda lihat dulu. Ambil nafas N. Nah, kita banyak. Nah, nanti akan ketemu areanya di sini. Oh, ternyata dia di bagian apek kah, di atas kah, atau di mana. Kalau misalnya terjadi ronki maupun racing, sehingga tahu mana. Kemudian sebentar ya lihat ya bagian belakang yang banyak di mana dahaknya. Kemudian kita lihat sehingga memastikan posisinya benar atau salah untuk proses ininya. Selanjutnya setelah kita ini karena sistem pernapasan ini saya salah ya, harusnya saya pakai ini. Nah untuk sistem pernapasan itu beresiko kita kan nggak tahu nih anaknya sakitnya apa. Kalau kita tahu maka wajib kita melakukan primary precaution untuk diri kita. Jadi kalau sistem pernapasan beresiko airborne ya, penularannya adalah lewat udara. Sehingga kalau penularannya lewat udara kita harus pakai masker. Ya. Tapi mohon maaf ya,
keselepet lama-lama. Kemudian setelahnya kita pakai apa namanya? Stop kontaknya nggak ada ya? Kalau di rumah saya nebulizer itu adalah alat yang wajib dibawa kemana-mana. Jadi ketika anak saya kena asmanya lagi kambuh, ininya kambuh, jadi kita nggak kebingungan. Dan anak saya kayak kebutuhan gitu, udah tahu kalau dia batuk, pilek, nggak bisa ini, dia udah tahu. Aku mau minta diuap gitu, jadi nggak ada drama nangis gitu, nggak ada sudah. Kalau anak saya kayak merasa ya kebutuhan, kebutuhan, dia udah tahu kalau setelah di nebul itu dia akan iya nggak sesak gitu, dan nggak rewel dan dia bisa tidur. Makanya itu nggak ada sudah. Kalau dulu mungkin di awal-awal umur 1 tahun itu masih rontak dan lain sebagainya. Sekarang enggak, dia malah bilang, nah aku waktunya diuap nih, sudah waktunya diuap gitu. Dan kayak jadi tren katanya bagus ya, pakai gitu jadi keren gitu. Aku kayak ini, apa namanya kan keren pakai gitu, jadinya keren. Astronot. Iya, astronot keren katanya gitu. Nah, maka yang pertama adalah kita lihat, biasanya ketika kita akan pengenceran ada 2 jenis nebulizer. Yang pertama adalah untuk pengenceran. Kalau pengenceran berarti dia menghidrasi. Kalau fokusnya adalah membuka jalan nafas, itu namanya bronchodilator. Ya, beda ya. Ada 2. Kalau golongannya disalfon itu adalah pengenceran. Ya, pengenceran. Kalau golongannya obatnya adalah salbutamol, ini adalah membuka jalan nafas. Makanya ini untuk kayak kalau dia sesak, maka dia kita nebul, tujuannya apa? Pengenceran. Membuka. Ya, ingat ya. Kalau ini kita pakai pengenceran, tahapannya berbeda. Kita yang untuk asma dulu ya. Kalau untuk asma berarti ini untuk membuka jalan nafas. Karena nebulizer nanti Anda bingung gitu ya. Jadi nebulizer itu ada 2. Yang pertama adalah untuk membuka jalan nafas yang namanya bronchodilator. Ya. Tapi kalau Anda ingin mengencerkan, itu namanya adalah apa? Pengenceran. Biasanya obatnya pun berbeda. Kalau pengenceran itu obatnya adalah golongannya bisalfon. Pokoknya pengencer mukolytik namanya, obat-obatan mukolytik. Tapi kalau penyakit asma itu fungsinya bronchodilator. Nah, kayak ini yang dipakai ini bronchodilator. Pentol itu bronchodilator. Ya. Karena ini anaknya asma, maka di situ ada ini enggak ya? Cepat ini. Nah, diincepin di situ nanti taruh Diincepin juga rasanya ibu. Hah? Sama-sama diincepkan juga. Iya. Nah, ini biasanya 1 dosis ada. Ini pakai setengah kan, ini buat bohongan. Maksudnya kan nggak dipakai beneran, nanti buat kelas sebelah gitu. Nah, oke. Kemudian kita pakai. Ditaruhnya di mana tadi jadi? Oh, nih. Ya, sudah ya. Kemudian boleh, tapi biasanya akan makin lama waktunya. Nah, waktu yang lama, anak-anak itu kan dipakai ini kan keselepaan. Kalau Anda pengen, coba kalau ada yang batuk silahkan pakai. Iya, kalau pilek silahkan pakai. Saya kasih pakai biar tahu rasanya dia bulu gimana. Pasti ada kayak ini, kayak karena saya kalau pilek itu karena saya juga ada sedikit apa namanya gambar bang apa itu lebih enak pakai ini yang gede dewasa gitu ya, namanya agak selepek gitu ya. Tahu nggak selepek? Engap tahu? Iya, kayak engap ya. Nah, itu akan kalau kita campur air kan konsentrasinya jadi encer dan waktu untuk menghabiskan itu lama, itu bikin anak kan gak betah. Nah, itu gerah. Dan juga proses nanti nebulisasi itu kalau lebih cepat lebih baik prosesnya, karena akan anaknya juga nggak nyaman gitu. Ya sudah ya, sudah diincep kan? Iya juga. Tintetkan. Nah,
Oh, enggak buku-buku. Biasanya kan ada asap-asapnya. Nah, itu yang kita pakainya. Diusahakan mulut hidung dalam satu kondisi tertutup rapat biar maksimal. Terus dihisap ya, kata anak saya keren kayak pakai ini Astronot. ini sampai kapan? Sampai obatnya Habis. Kalau udah habis berarti nggak nguap ya? apa? Kalau udah habis nggak nguap berarti. Kalau habis ya nggak nguap. Kalau tadi nguap karena obatnya ada kan. Kalau mau dibuat mainan pakai air aja, pakai air nggak apa-apa karena dia kan nguap. Oke, baru kita tunggu sampai obatnya habis. Nah, berarti di sini ada, makanya nebulizer itu ada dua fungsi. Yang pertama adalah pengenceran dan membuka. Nah, setelah ini diencerkan atau dibuka, makanya ada yang biasanya dokter itu ngasihnya mix berapa cc. Misalkan 1 cc, misalkan Anda mau pakai cc-an. Kan ada macam-macam ya, hitungannya pakai cc biasanya. Kalau 1 dosis ini, isinya itu macam-macam. Kalau ini Ventolin yang 2 cc setengah. Ada yang digabung, yaitu Bisalvon dan Ventolin. Kalau digabung, keduanya itu berarti membuka dan mengencerkan. Ini 1 cc ditambah biasanya Bisalvon 1 cc ditambah Pulmicort 1 cc. Nah, itu tergantung resep dokternya. Anda gimana ngambilnya? Seperti biasa, ambil aja 1 cc masukkan. Gitu ya. Baru nanti di ini. Caranya nggak dicampur. Kalau usah dicampur dia udah pinter. Ngemas sendiri. Apa? Pulmicort. Sama sih, Pulmicort itu hampir sejenis bronchodilator. Jadi dia membuka, sifatnya adalah membuka. Pada asma itu yang terjadi adalah edema pada mukosa. Kan itu ya, bengkak. Kemarin kan saya bilang kalau kamu alergi gatal-gatal apa yang terjadi? Bengkak. Bengkaknya di mana? Di mukosa. Tapi di mana? Dia di saluran nafas. Makanya bunyinya ngik 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 ngik. Nah, seperti itu. Sehingga di situ anaknya perlu dicampur ataukah memang murni obat-obatannya untuk menginjeksi. Tergantung kebutuhan. Ya, kebutuhannya apa? Nah, ini Mbak. Nah, setelah diencerkan dan dibuka, maka kita perlu mengeluarkan, ya kan? Mengeluarkannya apa? Dengan tadi proses Terapi dada. Pertama adalah tangannya kan ya? Nggih. Ya, nah, kemudian di Vibrasi. Kalau pada bayi gimana Bu? Maka ada yang namanya proses pengeluaran. Ya, tadi Anda pasti bisa ya proses vibrasi, clapping itu gitu. Nah, ada caranya. Yang kedua adalah dengan postural drainase. Bagaimana pada anak berarti sama ya kalau misalnya menggunakan tadi apa namanya nebul. Setelah dinebul maka dia dilakukan postural drainase. Nah, ini yang harus kita sama-sama. Jadi perawatnya duduk. Bayi diangkat, ditaruh di sini, terus ditepuk. Nah, kemudian di vibrating juga, ditepuk juga. Ingat ya, ini bayi. Beda dengan N. N anak. Kalau anak dia full. Kalau bayi kita harus 1. Kalau N tadi kan saya pakai 2 kan, 2 tangan gitu boleh. Kalau bayi 1 tangan ada udah cukup. Ya, 1 tangan udah cukup. Dia bisa ini. Kemudian kita melakukan proses postural drainase. Yang pertama adalah coba searching postural drainase. Ada kan? Gimana postural drainase? Itu dulunya. Banyak kan jenisnya. Yang pertama Bisa dimiringkan. Nggih. Ya, dimiringkan begini. Nah, dimiringkan. Ya, kemudian supin. Ya, banyak kan? Nah, jadi yang pertama dia diposisikan begini. Terus didudukkan. Nah, diginikan ya. Nah, diginikan. Dipegang. Jadi dipegang di sini.
kemudian begini kan, kemudian di nah begini. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena kan bisa nggak ada di sini kan. Nggak kecopot. Aduh. Ah. Dan Twin, kamu kok nggak pakai baju ternyata Twin. Jadi Lucu. pertama kan posisi Ngali ya. Lo Anda itu harus bersyukur loh maksudnya di Universitas Muhammadiyah di Bandung. Kenapa? Alat-alatnya semuanya mahal-mahal, makanya kalau Anda saya lihat punya panjang saya nangis. Saya beli ini mahal. Makanya saya paling marah kalau mahasiswa coret-coret karena ngilanginnya susah gitu loh. Terus misalnya kena kuku, ini kulitnya latex jadi bisa robek. Kita aja kalau pegang ini pakai sarung tangan, terus dibedain dikasih lotion. Jadi biar peralatannya ini mahal skincare-nya. Wow. Nah, jadi posisinya kita begini, kemudian kita dudukkan dan kita lihat posisi duduk kita begini. Bayi itu memiliki suatu refleks. Ketika dia didudukkan begini, dia akan meringkuk. Nah, itu sudah efek naluri ya. Jadi jangan takut, gitu ya. Ketika di sini begini kan, dia kan kepalanya akan begini, mengikuti gerak tangan kita sehingga kita bisa makan. Terus kemudian ada yang dibalik. Nah, di sini ini ya. Ada dibalik dijungkir. Iya, jadi nggak apa-apa. Jadi kaki kita gini. Ini namanya postural drainase. Nah, ada yang sampai ke bawah begini. Kaki saya. Nah, begini. Nah, ini. Tapi ingat ya, memegangnya harus benar-benar safety ya. Ya, ini kan ada beberapa kan. Nah, jadi begini. Kemudian ada yang begini. Kemudian ada yang lebih. Jadi kaki ibunya ke depan, ini dikebalikan. Ini namanya postural drainase. Banyak sekali posisinya. Jadi Anda mulai yang pertama itu mulai duduk, kemudian dia ditengadahkan, kemudian dibalik begini, kemudian ditidurkan di sini, boleh gitu ya. Terus kemudian ada yang mulai dijungkir, ada yang dijungkir begini, sampai yang paling ekstrim adalah begini. Tetap nggak apa-apa. Pilih mana Anda, nangis daripada dia sesek? Nangis. Kan gitu ya. Nangis nggak apa-apa. Nangis menunjukkan jalan nafasnya paten. Berarti kalau dia diem itu yang berbahaya. Berarti ada sesuatu dengan jalan nafas. Yang pertama dia bisa nggak paten, yang kedua bisa terjadi apnea. Itu malah berbahaya. Jadi mendingan aja nggak apa-apa dia nangis. Misalnya kita posisikan ini, kemudian dia nangis itu lebih baik. Berarti kan ada proses orang-orang yang enak lagi. Kalau ini diem kan, enak aja kita melakukan ini. Kalau asli dia bergerak, makanya diposisikan dia di dom. Kan saya ingin menunjukkan kepada Anda. Enggak apa-apa yang ngomongnya dia. Kalau biasanya begini kan, kepalanya bayi nggak akan ikut begini, Mbak. Tapi dia akan mendatar. Wah. Dia ada proses di sini. Paham? Nah, setelah kita melakukan postural drainase, kita evaluasi sekretnya. Lanjut, selanjutnya, kalau memang masih bisa, yang terakhir adalah untuk pasien tidak sadar, baru kita suction. Untuk pasien yang sadar, nggak boleh disaksen. Ingat ya, suction itu untuk orang pasien, untuk suction ini, kecuali menggunakan ini, tracheostomy. Perawatan tracheostomy beda ya. Kalau perawatan tracheostomy kita memang suction. Tapi kalau pasien sadar dan dia tidak menggunakan tracheostomy hanya untuk sekret, itu tidak boleh kita suction. Ya, nggak boleh dilakukan karena bisa kesedot. Ya, suction itu hanya untuk pasien tidak sadar. Kalau untuk membersihkan sekret-sekret di area mulut, ya. Nah, itu pada pasien tidak sadar. Tapi kalau pasien sadar, diusahakan adalah tadi clamping, vibrating. Kalau memang nggak bisa suction, tapi suction itu biasanya pasien tidak sadar karena beresiko untuk terjadi aspirasi. Ada yang sadar.
Iya, maksudnya itu. Jadi yang tracheostomy, baru yang lewat tenggorokan itu memang tracheostomy. Jadi bisa. Jadi makanya kita dikasih badan sehat, ayo bersyukur. Dari semua di sini sudah sholat semua. Sudah. Sudah. Iya, harus sholat dulu. Jadi nggak mau dong main dosanya Anda nanti ditanya kenapa nggak sholat, MK-nya Bu Yulis gitu. Dosa saya udah banyak gitu ya, kalau masih main dosa Anda, makanya saya ingatkan terus. Oke, ingat ya. Jadi suction, kemudian kita bisa melakukan pengeluaran selain postural drainase, kita lakukan proses suction, kan gitu ya. Proses suction ini kalau pasiennya sadar, itu diusahakan adalah tetap clapping dan batuk efektif. Ya, pada anak-anak ya postural drainase gitu. Kalau pada orang dewasa batuk efektif. Ya, Pak suction itu hanya untuk pasien tidak sadar yang pertama. Yang kedua, pasien dengan perawatan tracheostomy. Tommy. Coba Anda dimasukin gitu, disaksin apa enak hidungnya dikeri-keri gitu. Saksen itu kan kayak nyedot, geli, pasti Anda nggak nyaman. Makanya saksen itu hanya untuk pasien tidak sadar dan pasien dengan perawatan tracheostomy. Ya, anak-anak pun begitu. Kalau anaknya tidak sadar misalnya, itu baru dilakukan proses saksen. Kalau sadar apa? Ya postural drainase, kalau enggak adalah apa? Batuk efektif. Paham? Nah, selanjutnya kalau misalkan untuk suction ya, nanti bisa di ini ya, mereka praktek mandiri sendiri-sendiri ya. Oke. Selanjutnya kita akan suction. Nah, ini adalah alat. Sudah pernah lihat alat suction? Belum. Oh, kayak bikin jus berarti. Kayak bikin jus. Suction itu ada ini juga suction, tapi ini BSD. Nah, suction juga. Ini suction juga. Iya. Ini adalah suction itu apa sih? Untuk menarik ya. Portable suction. Kalau yang itu juga suction juga sih, tapi yang ini dengan menggunakan 2 tabung. Kalau ini 1 tabung. Nah, ini di sini ada pressure. Apa pressure? Pressure. Pressure itu adalah Tekanan. tekanan. Bahasa Inggris ya. Konsepnya coba bersih ya. Hah? Bersih. Nah, ada itu Steril. kateter. Sip. Jadi suction cara masaknya itu kan ada di bagian selangnya. Nah, ini suction untuk apa? Dia kecil. Nah, pasang aja suctionnya di sini. Ya. Terus kemudian Sama kayak grafik tuh. kalau suction itu ini bahannya ditaruh di sampingnya karena pasiennya biasanya tidak sadar ya. Terus kemudian ini pakai O2, O2, NaCl ya, untuk membersihkan sisa-sisa lendir yang ada di dalam tubuh. Nah, ini. Dia nggak ketinggalan zaman kalau bukan ini. Nah, dia.
Dulu gak mau. Nah, ini tutup lagi. Nah, airnya ini diambilkan dari sini. Ini untuk murai ibaratnya. Cuci. Air ya. Nah, pasiennya tadi kan pasien tidak sadar. Kalau pasien tidak sadar, yang pertama dilakukan adalah apa? Dilihat tadi di stetoskop, kemudian dinebul dulu. Setelah itu dia dikeluarin, gitu ya. Gimana caranya? Ya pakai suction. Pertama ini gimana? Kita nyalain. Pressernya kita tambah. Ini pressure dinyalain. Nah, ini dia akan nyala. Nah, ini nggak bisa. Ini posisi dia tidak mensaksin, tapi kalau nyaksin itu ininya ditutup knopnya. Dia kan? Nah, kalau enggak dia nggak tutup. Nah, jadi kalau ada nyaksin, nah pertama kita masukkan dulu ke NaCl. Nah, ini jadi masukin dulu nanti yang cuci nanti. Nah, ini masukin diri untuk korang-korang dulu. Nah, kalau nyaksin ini masukin, tutup. Buka lagi. Dia akan terus ke dalam. Ya, terus ini begini. Ini diambil dulu dari yang paling kotor. Yang paling bersih baru ke kotor. Kotor hidung sama mulut lebih mana? Mulut. Hah? Mulut paling kotor. Mulut paling kotor kan? Iya. Berarti kita ambil dulu di daerah hidung. Terus kita lepas. Nah, masukkan lagi hidung. Di luar apa? Pas sudah ada di dalam dilepas. Itu narik kalau Narik, iya. Kan memvakum dia. Nih, rasakan. Jaluk sumbangan. Ya, kan? Nah, dia narik kan? Nah, nih. Kalau dilepas nggak narik ya? Enggak. Hidungnya Bu. Ya ininya masuk ke dalam sini. Ini nggak narik dia. Pasti coba. Pendirinya ya. Hidung musal. Nah, coba hidungnya tahu. Bayangkan nggak ini orang sadar kan? Nggak enak kan? Ya kan tanganmu aja dikirain. Enggak kan? Kalau gini nah, Kayak penjedot tebu. Iya. ya, nah gini, setelah selesai tutup. Gitu, nggak memvakum terus. Gitu. Kalau waktu dibuka gini dia nggak memvakum, tapi ketika dia ditutup memvakum dia seret. Penjedot tebu. Bukanya di hidung apa udah ditarik? Apa? Bukanya di vakum. Oh, vakum ya pada saat hidung. Jadi pada saat di dalam hidung tangan kita nutup gini. Iya, kalau udah tidak. Di luar dibuka. Oh. Dan kebalik ya. Proses memvakumnya ini nih. Saya kasih contoh tanganmu. Ini kan nggak narik dia kan? Nih nggak narik kan? Saya kayak gini. Nah, narik itu dipencet. Jadi ketika di dalam hidung dia dipencet. Seret, bersihkan, kemudian tarik. Paham? Jadi begitu. Jadi dimulai dari hidung dulu, masukkan ke hidung dia. Pertama kita dalam posisi tertutup ini ya. Begitu di dalam kita saksen. Dan itu kita tarik. Tadi satunya sampai bersih. Nah, kemampuan kita mensaksen itu kan nggak sampai lari ya. Makanya itu diusahakan pada pasien yang tidak sadar baru bisa. Kalau kita ada di saksen posisi sadar, apa nggak gelap? Ayo, kan nggak manusia juga, gitu loh. Iya kan? Ayo, mulut anda saya kasih Saksen. muntah kan? Pasti makanya ini hanya untuk pasien yang tidak sadar, yang nggak bisa faktor efektif dan juga perawatan trachea. Kalau enggak bisa mulutmu coba sekarang siapa yang mau berani ini saksen anak-anak ya kecil ya. Ayo siapa yang mau berani? Lagi. Makanya saksen itu hanya untuk pada kondisi tidak Sadar. Nah, setelah hidung bersih ya, baru kita Mulut. ke yang mulut. Nah, kita masukin. Nah, yang kotor-kotor. Kalau mulut tuh sampai mana Bu masukin? Hah? Cuma daerah. Iyalah, nggak mungkin saksen bisa saat Anda masuk rangga ini nggak bisa. Belah depan yang ada jalan nafas malahan. Saksen itu nggak boleh terlalu dalam. Kenapa alasannya? Ketika ada proses penghisapan, di situ kita ada refleks gelap dan juga ada nervus 7 itu nervus vagus. Nah ini beresiko untuk henti nafas nanti. Makanya tidak boleh terlalu dalam. Makanya saksen hanya boleh di area mulut saja. Karena kalau ya ece, makanya setelah di postural drainase, setelah di clapping, kalau tidak sadar dia biasanya kan kalau pasien tidak sadar itu kan bunyi gitu-gitu. Nah itu harus kita saksen. Harus kita saksen.
Karena itu setelahnya baru nyalain. Nah, dimasak ke mulut. Jadi badannya begitu. Jadi yang bersih ke kotor. Ya jangan dibalik. Setelah dari mulut ada ke hidung. Jangan. Jadi dari hidung dulu. Nah, hidung dulu. Habis itu dikorai. Korai. Lagi sampai bersih. Korai. Nah, gitu. Nanti lanjut ke mulut. Mulut juga bisa set, lepas, korai lagi. Oh, setiap ngelepas korain. Setiap Korai. ngelepas, korain. Iya, biar nggak menumpuk. Nah, setelah selesai, kita turunkan tracernya. Nah, ini kan tracernya kita matikan. Ini namanya sexper, ya. Nah, alatnya. Baru setelahnya kita bersihkan. Setelahnya kita bersihkan juga. Kita rapikan alat-alat terus kita bilang, sudah ya. Nanti kalau ini perlu apa-apa kita bersihkan lagi. Biasanya durasi untuk proses ini nebulizer itu biasanya adalah tergantung experience. Minimal itu sehari 3 kali. Oh, Iya. kirain seminggu sekali. Loh, kalau pasien-pasien asma anak saya itu per 4 jam. Mau empat. Kalau dia pas ceramah 4 jam. Jadi 4 jam sekali kita nebulizer. Kalau asma itu setiap kadang itu setiap jam 10 malam tuh baru susah nafas. Setiap malam itu asma tadi. Oh iya, kemungkinan asma. Ini. Setiap malam pokok jam 10 tuh. Mulai biasanya itu udara, ya cuaca. Anak saya itu coklat. Coklat. Jadi nggak bisa makan coklat. Kalau coklat yang sifatnya liquid, coklat yang liquid itu, yang cair-cair gitu, kan biasanya makan coklat yang liquid itu, udah mulai dia langsung